Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Fernando, NIM 18129203 dari seksi 18WB03, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Ini merupakan tugas UAS mata kuliah pembelajaran PKN SD 1 dengan dosen pembimbing Bapak Atriwaldi SPD MPD. Tugasnya adalah membuat video simulasi pembelajaran pada kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk ke videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak Bapak sudah makan tadi pagi? Apakah sudah makan semuanya? Oh, sudah ya. Bagus. Karena apa? Karena dengan memakan makanan yang bergizi sebelum berangkat ke sekolah, tentu anak-anak Bapak nanti akan mudah untuk berpikir di dalam kelas gitu. Tapi ingat satu, jangan makan terlalu kenyang atau makan terlalu banyak. Karena apa? Karena dengan makan terlalu kenyang nanti bisa menyebabkan anak-anak Bapak ngantuk di dalam kelas gitu. Sehingga anak-anak Bapak tidak konsentrasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, coba anak-anak Bapak tengok di sekitar mejanya. Apakah masih ada sampah gitu? Coba tengok di bagian belakang, depan, dan samping. Apakah masih ada sampah? Jika masih ada sampah, coba anak-anak Bapak masing-masingnya pungut sampah tersebut dan dibuang ke tempat sampah. Silakan. Nah, kalau sudah, selanjutnya untuk lebih mulianya, ketua kelas di sini siapa? Oh, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, dengan berdoa tadi, semoga anak-anak Bapak bisa terbuka pintu hatinya dan terbuka pikirannya untuk lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, baik, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi pembelajaran pada minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat apa materi pembelajaran kita pada minggu kemarin? Siapa? Coba angkat tangan. Nah, silakan. Nah, bagus. Sangat bagus. Nah, berarti anak-anak Bapak masih ingat ya dengan materi pembelajaran minggu kemarin. Nah, untuk kali ini, pada hari ini, materi pembelajaran kita adalah mata pelajaran PKN, yaitu tentang keberagaman sosial budaya masyarakat, itu yang ada di Indonesia. Baik, sebelumnya Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu materi kita pada hari ini. Jadi silakan anak-anak Bapak simak materi pembelajaran hari ini. Jangan ada yang mengantuk. Simak baik-baik. Siapkan buku catatannya. Jika ada kata-kata yang penting atau kalimat yang penting, silakan anak-anak Bapak catat. Baik, simak ya anak-anak Bapak. Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan hasil alamnya, adat istiadatnya, kebudayaannya, ataupun itu keberagaman yang ada di masyarakatnya. Di kehidupan masyarakat Indonesia itu terdapat banyak sekali keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, kali ini akan Bapak jelaskan satu persatu apa saja keberagaman sosial budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu keberagaman suku bangsa. Apa? Keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa merupakan golongan sosial yang berbeda dengan golongan sosial lainnya. Contohnya suku Jawa. Suku Jawa itu ada di Pulau Jawa. Dan Batak, suku Batak dan Nias itu ada di Sumatera Utara. Nah, itu beberapa contoh dari keberagaman suku bangsa. Yang kedua yaitu keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi di daerahnya masing-masing. Jadi daerah itu memiliki bahasa yang berbeda-beda gitu. Contohnya bahasa Aceh, yaitu ada di Aceh, dan Minangkabau ada di Sumatera Barat. Selanjutnya yang ketiga yaitu keberagaman rumah adat. Rumah adat merupakan sebuah tempat tinggal
sebuah tempat tinggal yang mencirikan suatu suku, setiap suku yang ada di Indonesia. Contohnya rumah gadang. Rumah gadang itu ada di Sumatera Barat. Nah, yang keempat yaitu pakaian tradisional. Pakaian tradisional merupakan pakaian khusus pada suatu suku. Biasanya digunakan pada waktu-waktu acara besar atau acara-acara adat. Biasanya digunakan pakaian tradisional ini. Contohnya yaitu baju surjan dan blangkon. Itu ada di daerah Yogyakarta. Yang kelima yaitu senjata tradisional. Merupakan aksesoris pelengkap pada baju adat. Contohnya rencong ada di daerah Aceh, keris ada di daerah Jawa, dan lain-lain. Yang keenam yaitu makanan khas. Makanan khas ini merupakan sebuah makanan yang dikonsumsi masyarakat tertentu dengan cita rasa yang khas di daerah itu sendiri. Contohnya gudeg. Gudeg itu berasal dari daerah Yogyakarta. Dan yang terkenal adalah rendang. Rendang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Baik, yang ketujuh yaitu upacara adat istiadat. Merupakan suatu adat istiadat atau kepercayaan suatu masyarakat setempat. Contohnya acara upacara adat ini yaitu lompat batu, yaitu ada di daerah Nias. Yang ke-8 yaitu kesenian. Kesenian ini merupakan suatu sarana untuk menghasilkan ekspresi. Contohnya yaitu ada tarian tradisional, alat musik tradisional, dan lain-lain. Contoh tarian tradisional adalah tari piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dan alat musik contohnya yaitu angklung. Kalau angklung ini berasal dari Jawa Barat. Baik, yang terakhir yaitu yang ke-9 ada keberagaman religi atau agama. Di mana di Indonesia bisa kita sama-sama ketahui anak-anak Bapak bahwa di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Contohnya agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Katolik, Kristen, dan lain-lain. Di mana pada masing-masing agama ini itu ada keberagamannya. Contohnya dalam agama Islam itu biasanya merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan contoh lain yaitu pada agama Buddha. Pada agama Buddha yaitu hari rayanya adalah hari raya Waisak. Nah, baik. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, yaitu ada 9 keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa keberagaman sosial di Indonesia itu ada berbagai macam. Bisa dilihat dari bahasanya, adat istiadatnya, alat musiknya, tarian tradisionalnya, jenis musik, kepercayaan, dan lain-lain. Tapi anak-anak Bapak harus ingat gitu. Walaupun berbeda-beda, walaupun berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita ingat itu bahwa ada semboyan bangsa Indonesia, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Maksudnya yaitu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam keberagaman sosial budaya masyarakat, adat istiadat, dan lain-lainnya. Tapi tidak menjadikan keberagaman tersebut membuat bangsa Indonesia itu menjadi terpecah belah. Baik, itulah tadi penjelasan tentang keberagaman sosial budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu yang akan Bapak jelaskan yaitu tentang makna keberagaman di lingkungan sekitar. Makna bersatu dalam lingkungan sekitar adalah hidup rukun, saling toleransi, dan juga saling menghargai serta saling menghormati antar masyarakat di sekitar gitu. Bahwa di dalam masyarakat kita, di lingkungan sekitar kita itu banyak terdiri dari berbagai macam adat istiadat. Jadi kita harus bersikap toleransi tentunya. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan penjelasan Bapak tadi, sekarang coba anak-anak Bapak buka buku siswa halaman 41. Coba anak-anak Bapak buka buku tersebut. Nah, di sana ada latihan. Coba anak-anak Bapak kerjakan latihan tersebut. Nah, selanjutnya untuk tugas di rumah Bapak kasih PR, yaitu tugasnya coba anak-anak Bapak bikin apa-apa saja gitu, apa-apa saja adat istiadat yang ada di daerahnya masing-masing. Contohnya di masyarakat Minangkabau itu ada adat istiadatnya itu balimau, makan bajamba, dan turun mandi. Itu ada beberapa contohnya. Jadi PR-nya yaitu silakan anak-anak Bapak tulis minimal 3 adat istiadat di daerahnya masing-masing dan dikumpul minggu depan. Nah, itulah tadi anak-anak Bapak pembelajaran kita hari ini, yaitu
Pembelajarannya tentang materi keberagaman sosial budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Semoga dengan penjelasan Bapak tadi dan juga sudah Bapak kasih tugas dan juga sudah Bapak kasih PR, dan untuk PR ini nanti akan dikumpulkan minggu depan. Semoga dengan rangkaian pembelajaran kita hari ini anak-anak Bapak itu bisa paham mengenai materi tentang keberagaman sosial budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu Bapak selaku mengajar hari ini, mohon maaf kepada anak-anak Bapak jika seandainya Bapak ada kesalahan dalam mengajar, baik itu kesalahan kata maupun kesalahan tingkah laku Bapak dalam mengajar. Jika ada kesalahan Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan anak-anak Bapak pulang ke rumahnya masing-masing. Selamat beristirahat dan jangan lupa dikerjakan PR-nya. Sekian, Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.